Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin imamil muttaqin sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rekan-rekan karyawan KSPPS PMT Bahtera yang semoga Allah ridhoi segala langkah kita di dalam memperjuangkan lembaga keuangan syariah sebagai salah satu upaya umat Islam atau Muslim dalam menangani keuangan syariah. Mugi-mugi anggadai keberkahan kagem kita lan sedaya anggota, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini tibalah jadwal saya hari Selasa Legi jadwalnya. Jadi kita akan melanjutkan kajian kita kitab Safinatun Najah dan juga syarahnya Kasyifatus Sajak, yang mana nanti akan kita bareng-bareng maos lan kita bareng-bareng mempelajari dari kitab punika. Sebelum kita mulai, monggo sarangan kita hadiahkan Fatihah kagem musannif hadzal kitab. Pengarang dari kitab ini Syekh Sumair Al-Hadrami lan engkang sampun mensyarahi Syekh Nawawi Al-Bantani. Lahuma al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kita lanjutkan untuk kajian hari ini. Kita masuk ke fasal syurutu idza'il hajari. Setelah kemarin kita membahas tentang alamatul bulughi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku fasal syurutu idza'il hajari utawi pira-pira syarate nyukupi sesuci kanggo watu ono. Kita akan membersihkan dari najis bisa menggunakan batu. Syaratnya ada ketentuan 8 ketika kita akan bersuci dengan batu. Faslun fi bayani al-istinja bil hajari wa huwal musamma bil mutahhir al mukhaffif. Jadi untuk istinja atau sesuci bil hajari dengan batu iku dinamakan, di dalam kitab ini dijelaskan wa huwal musamma al mutahhir mukhaffif. Jadi masuk barang atau alat kagem suci kang mukhaffif. Mukhaffif punika hanya untuk menghilangkan atau membersihkan zatnya saja. Itu mutahhir mukhaffif. Wa amal ma fa huwal mutahhir al-muzil. Sedangkan mak atau banyu niku malah dinamakan mutahhir muzil, yang mana bisa membersihkan fi dzatihi wa atharihi, dan bisa memberikan di dalam zatnya dan juga bekas-bekas keseluruhannya. Jadi lebih sempurnanya tetap menggunakan air. Nah, batu ini salah satu alat yang bisa digunakan tatkala kita dalam keadaan tertentu
untuk bersuci. Misalnya dalam keadaan sakit yang tidak bisa terkena air. Misalnya ketika kita buang air kecil, ya dengan batu bisa. Tapi nanti ada ketentuan syarat-syaratnya ya. Ataupun misalnya kaya Mas Ridwan Mas Ridwan pas mancing sih agak banyu Mas Ridwan. Nek pas naik gunung misalnya kan luru banyu kangelen bisa menggunakan batu, tapi ada syarat-syaratnya. Batu yang bisa digunakan untuk bersuci. Tadi sudah dijelaskan kalau batu itu termasuk mutahhir mukhafif, hanya membersihkan zatnya saja, berbeda dengan air mutahhir muzil yang membersihkan keseluruhannya, baik zatnya maupun asar atau bekas dan keseluruhannya, karena air itu komponen yang mana ketika membersihkan sesuatu mengalir dan lunak sehingga najis ataupun sesuatu yang nempel pada tubuh kita hilang total. Kemudian sama niatun iku rupane enten wolu. Jadi syarat dari batu yang bisa digunakan untuk bersuci iku enten wolu. Suci ayyakuna bithalathatin. Iku yento ono bithalathatin kelawan telu. Ahjarin piro-piro watu. Jadi menggunakan 3 batu. Artinya ketika kita akan bersuci dengan menggunakan batu, syarat yang pertamanya yang awal yaitu menggunakan batu 3 ataupun menggunakan batu yang punya yaqtasiru alaih, yang mempunyai sisinya 3. Misalnya bentuknya kayak segitiga sama sisi. Nah, pucuk-pucuknya itu yang penting nanti hati-hati jangan sampai melebar di pucuk yang satunya. Nanti juga ketentuannya nggak boleh bentuknya najisnya itu yang sifatnya misalnya mohon maaf ketika kita mencret ataupun lain sebagainya itu mboten sakit. Yang pertama syaratnya harus 3 batu ataupun batu 1 yang mempunyai 3 sisi. Wa yang kialan yento bersih apa al mahallu panggonan. Jadi yang kedua wasa minuha wasamaniyatu utawi kang kaping lorone niku ayyakuna bisalasati ahjarin, setelah 3 yang tadi. Yang keduanya ayyang qiyal mahallu iku yento suci apa tempate. Jadi tempatnya itu benar-benar suci, bukan tempat yang dimana kotor ataupun banyak terdapat najis yang berserakan di situ. Wa an yang kia al mahallu iku yento bersih apa panggonane. Kira-kirane niku tidak ada bekas daripada kotoran ataupun najis yang hanya bisa dibersihkan dengan air. Artinya ketika ada sesuatu yang hanya bisa dibersihkan dengan air, maka bisa tidak sah berbersih dengan menggunakan batu. Wa thalithuha utawi kang kaping telune wa an la yajifa lan yento ora garing apa an-najsu najis. Nomor 3 syaratnya ndak boleh membersihkan najis yang sudah bentuknya kering. Misalnya ngapunten nih, ketika seorang yang sudah tua renta misalnya kan biasanya kadang menggunakan pampers tua kayak kemudian sampai garing sering bisa digunakan berbersih menggunakan batu. An la yajifa eng yento ora garing apa anatsu najis. Nomor sekawanipun warabi'uha utawi kang kaping sekawan wala yang taqila lan yento ora pindah apa najis.
Yang takila ay anil mahali alladhi asabihi ingdal khuruji. Jadi ketika pindah itu dalam artian seperti halnya awalnya najis keluar dari, mohon maaf, dubur ataupun kubul, depan ataupun belakang, kemudian sudah nyiprat kemana-mana, itu bisa menjadi tidak sahnya bersuci menggunakan batu. Jadi ini batu itu hanya sebuah opsi ya. Nek lebih utamanya tetap menggunakan air, seperti yang disampaikan tadi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, kalau batu itu mutahhir mukhafif, hanya membersihkan zatnya saja, sedangkan air keseluruhannya mutahhir muzil, yang menghilangkan baik zatnya maupun asarnya atau bekas-bekasnya. Kemudian yang berikutnya wa khamisuha utawi kang kaping gangsal nomor 5 ne la wala yaqra'a lan ora teko barang kang anyar alaihi ing atase najis. Jadi tidak terkena barang najis baru. Artinya ya seperti yang tadi, mirip-mirip tadi, perpindahnya terjadinya kayak mencret dan lain sebagainya, kemudian kecipratan dengan benda-benda najis yang lainnya, itu juga bisa menjadikan tidak sahnya bersuci menggunakan batu. Seperti halnya misalnya ketika kita dalam keadaan memang sakit perutan, otomatis bentuk daripada keluarnya kotoran itu mempengaruhi dari keenceran dan lain sebagainya, sehingga ketika sudah menyeluruh, ini bukan goyonan, memang ngeten, ketika sudah nyebar ke seluruh area bokong kita, agak sedikit vulgar ya, maka bisa mempengaruhi tidak sahnya bebersih menggunakan atau istinja menggunakan batu. Jadi tetap boleh nganggo batu untuk bebersih, tapi dengan beberapa syarat tadi. Kemudian setelah itu wala yujawiza lan yento ora ngelewati apa najis safhatahu ing bokonge wong wa hasyafatahu lan ing hasyafae wong. Yang nomor 6 wasa disuha la yajuzu, tidak boleh melewati, artinya ya ini kembali seperti halnya yang tadi, bahwasanya tidak boleh melebar dari sumber lubang, artinya fokusnya hanya di pucuk lubangnya saja. Kalau di sini dijelaskan aija nibadukurihi fil ghaiti, di samping duburnya ketika kita BAB. Jadi kan nadhamu minal alyani anda, ketika kita berdiri maka yang terkumpul atau yang nempel agak sedikit ngeno. Misalnya ini bokong, area yang bisa dibersihkan dengan batu itu hanya yang di dalam sini. Ketika dibuka sampai sini, nyepret ke sini-sini, itu bisa mempengaruhi tidak sahnya dari berbersih menggunakan batu. Jadi batasannya hanya sekitar, di sini jelasannya ma yunadhamu minal alyani 'indal qiyam, yang berkumpul ketika berdiri. Kan bokong nek berdiri nempel nginepnya. Orang buka ora mesti ya. Nutup. Lah niki area ketika kita moncrot ke sini-sini ketika dalam keadaan mungkin mencret, maka itu mempengaruhi tidak sahnya dari bebersih menggunakan batu. Baik itu sofhatahu di bokongnya, wahasyafatahu utawa ning pucuke kemaluan lanang, pendonge lanang. Hasyafah kuwi kadang di mana nih pendong nek lucu. Hasyafah niku pucuke lanang. Jadi helme lanang. Paham? Masih kelas loh. Helme hasyafah itu bahasa Arabnya helme lanang. Jadi yang bisa dibersihkan dari batu itu adalah
yang hanya tempat pucuk keluarnya. Kalau sudah melebar, misalnya nguyuwe terlalu ora hati-hati, misalnya dengan berdiri atau disemprot-semprot kira sehingga kotor kabeh manglai mrene lah niku boten saged. Artinya kalau terlalu berlebihan itu mempengaruhi hasyafahnya itu melebar-lebar, bukan hasyafahnya, artinya air yang di hasyafah itu melebar-lebar bisa menjadikan tidak sahnya bersuci menggunakan batu. Itu hanya membahas batu ya. Kalau menggunakan air insya Allah lebih mudah, dan tadi kita bahas lagi mutahhir muzil yang menghilangkan semua dari kotoran ataupun dari najis. Kemudian orang ngenani apa najis, maun ing najis wa maun apa banyu, wa antakuna al ahjaru tahiratan, lan yento ana pira-pira watu ingkang suci. Wasabi'uha utawi kang kaping 7 la yusibahu ora ngenani ing najis apa maun banyu. Artinya contoh seperti ini. Misalnya ketika kita berbersih di tempat yang sekiranya ketika kotoran keluar itu nyemplung ke banyu kan kadang nyiprat toh. Nah, nyiprat niki banyune otomatis yang kecemplungan dari kotoran jadinya banyu yang tidak mutahhir lagi. Banyu sing sudah tercampur dengan najis makanya menjadi banyu sing mutanajis, terpapar najis. Misalnya contoh kita BAB di Jomblong. Jomblong ngerti ya? Mas Jenal ngerti Mas kita? Di Jomblong di mana jarak kali dengan jegoan atau tengkrengan kita itu dekat. Ketika plung, banyu kan menduro. Kan. Nah, itu bisa dikhawatirkan airnya itu nyiprat ke bokong kita sehingga terpapar di area sekitar bokong menjadi najis, karena air yang kecipratan benda najis bisa mutanajis. Kalau airnya kencang sih mending, tapi ketika cemplung tetap membahayakan, banyunya mutanajis, apalagi di WC. Makanya nek di WC atau satos ketika air plung ada yang kita rasakan agak ke atas, nanti ketika bersuci nyemprot menggunakan, kalau yang duduk ya, itu lebih diratakan lagi nggo atos-atos dhewe ben suci, karena sucinya badan, sucinya tubuh kita mempengaruhi sucinya dan sahnya dari ibadah kita nantinya. Jadi ketika ada air di dalam WC kok plung nyiprat, lah sing nyiprat niku jadi air muta najis karena sudah terpapar daripada najis. Niku sing nomor sekawan, sing nomor itu. Kemudian ingkang kaping 8 inggih punika antakuna al ahjaru tahiratan. Yen to ana apa watu-watu niku tahiratan, watu ingkang suci. Harus menggunakan batu yang benar-benar suci. Tidak boleh batu yang sudah terpapar najis. Misalnya contoh asal nyebut batu nang pinggir dalan ternyata kecipratan ataupun ada di situ bekas kotoran kuda yang sudah garing, berawat. Jadi hati-hati menggunakan batunya, harus menggunakan batu yang benar-benar bersih. Nah, di sini juga dijelaskan ada yang dikiaskan atau yang diseumpamakan, yang diserumpamakan dengan batu yang bisa digunakan untuk bersuci. Syaratnya ada 4. I'lam, ketahuilah bahwasanya batu yang dikiaskan dengan batu itu arba'atun, onten sekawan. Yang pertama harus benda suci, harus menggunakan benda yang suci. Yang kedua benda yang keras, benda yang keras. An yakuna jamidan, kudu benda yang keras,
yang dikiaskan serupa batu. Kemudian benda yang dapat untuk mengangkat najis. Dan yang terakhir, tidak boleh menggunakan benda yang dimuliakan. Jadi kudune bukan yang dimuliakan. Dimuliakan ini apa? Misalnya nemu ono balung ayam guys kering gitu, nganggo padongo atau bayatos gitu. Nggak boleh. Walaupun balung itu termasuk zat yang sudah dimuliakan Allah, dibentuk makhluk. Nah, balung niku kan sebagian daripada makhluk yang dibentuk. Jadi menggunakannya tetap yang serupa keras ataupun yang kalau memang kesulitan ya solusinya memang air. Air itu sudah not bad. Kalau air sudah not bad. Ini hanya sebuah opsi dari kitab Safinatun Najah oleh Syekh Sumer Al-Hadrami, kemudian dijelaskan kembali oleh Syekh Nawawi Al-Bantani perihal tersebut. Jadi tidak boleh sembarangan menggunakan batunya yang sifatnya batu kotor, batu yang sudah terpapar najis, dan juga dalam keadaan ketika kita mohon maaf mencret itu tidak bisa. Dan juga ketika kita buang air ternyata airnya mutanajis karena kecipratan air kotoran masuk cemplung moncrot ke bokong kita, maka tidak bisa menggunakan, karena yang dibolehkan itu hanya di sekitar area lubang daripada anus kita. Baik itu di depan maupun di belakang. Itu pun seperti yang kembali tadi tak bahas, hanya fi dzatihi, hanya zatnya saja. Makanya terkadang ya secara mungkin mohon maaf nek memang sampean saiki makane macam-macam, ono sebelah, ono ini, ono iku, jadi ya tetap sih. Sekarang makanannya variatif sehingga bau dari kotoran itu jadi variatif juga, mengaruhi makanan kita. Nah, wong biyen wae mamane poong tok. Mambune itu aneh ya sekitar tok ketika ngentut tok paling bus. Tapi kotorannya enggak sewah sekali. Nah, jadi mungkin agak sedikit jorok didengarkan, tapi ini apa kita jelaskan dari batu bisa digunakan untuk bersuci. Syaratnya tadi batu yang tiga batu, ataupun batu yang sifatnya terpapar najis. Syaratnya hanya sekitar lubang anus, tidak boleh terpapar ke samping-samping daripada baik bokong maupun depan. Itu aja ya. Wallahu a'lamu bissawab. Bismillah. Kita tutup dengan bacaan Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim.